Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kali ini, saya akan membahas kalian semua tentang kisah sangat sedih, yaitu kisah Nabi Yunus dan kalimat tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah menarik tentang Nabi Yunus dan kalimat tasbih yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Kisah tersebut dapat kita temukan pada surah Al-Anbiya ayat 87-88 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَذَا النُّونِ إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العظيم. Dan ingatlah kisah Nun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Allah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ayat ini merupakan ayat yang menerangkan kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh seekor ikan yang mempunyai ukuran yang sangat besar. Namun Allah berkehendak lain atas kejadian yang menimpa Nabi Yunus alaihissalam, dengan menyelamatkan dari bahaya dan malapetaka yang menimpa Nabi Yunus. Mengenai kisah Nabi Yunus banyak sekali riwayat yang disampaikan oleh para mufasir, salah satunya kisah Nabi Yunus yang terdapat pada kitab tafsir Ibnu Katsir. أن يونس بن متى عليه السلام بعثه الله إلى أهل قرية نينوى وهي قرية من أرض الموصل العراق فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم فخرج من بين ظهورهم مغاضبا لهم ووعدهم بالعذاب بعد 3 فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن للنبي لا يكذب خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم وفرقوا بين الأمهات وأولادها ثم تضرعوا إلى الله عز وجل وجأروا إليه ورغت الإبل وفصلانها وخارت البقر وأولادها وفغت الغنم وسخالها فرفع الله عنهم العذاب. قال الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يونس آية 98. Nabi Yunus ibnu Matta alaihissalam diutus oleh Allah kepada penduduk kota Nainawa, yaitu suatu kota besar yang terletak di negeri Mosul, Irak. Nabi Yunus menyeru mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka menolak dan tetap tenggelam di dalam kekafirannya. Maka Yunus pergi meninggalkan mereka dalam keadaan marah seraya mengancam mereka bahwa dalam waktu 3 hari lagi akan datang azab dari Allah. Setelah mereka melihat tanda-tanda datangnya azab itu dan mereka mengetahui bahwa Nabi mereka tidak dusta dalam ancamannya, maka mereka keluar menuju ke padang Sahara bersama anak-anak mereka dengan membawa ternak unta dan ternak lainnya milik mereka yang mereka pisahkan antara induk dan anaknya. Kemudian mereka memohon kepada Allah dengan merendahkan diri, dan menyerunya untuk meminta pertolongan. Semua ternak unta dan anak-anaknya mengeluarkan suara lenguhan, begitu pula sapi dan anak-anaknya, dan juga kambing dan anak-anaknya. Akhirnya Allah tidak jadi menurunkan azab kepada mereka. Kisah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Ba'da Bismillahirrahmanirrahim. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. سورة يونس 98. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka, kaum Yunus itu, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Quran Surat Yunus, 98. Waqalallahu Subhanahu wa Ta'ala. وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلججت بهم وخفوا أن يغرقوا فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه ثم أعادوها فوقعت عليه أيضا فأبوا ثم أعادوها فوقعت عليه أيضا قال لله تعالى فساهم فكان من المدحضين. Artinya, sesudah itu Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya dan menaiki perahu bersama suatu kaum.
Di tengah laut, perahu oleng, mereka merasa takut akan tenggelam karena keberatan penumpang. Maka mereka mengadakan undian di antara mereka untuk menentukan siapa yang bakal dilemparkan ke dalam laut untuk meringankan beban muatan perahu. Akhirnya undian jatuh ke tangan Nabi Yunus, tetapi mereka menolak, tidak mau melemparkannya. Lalu dilakukan undian lagi, ternyata kali itu undian jatuh ke tangan Yunus lagi. Mereka menolak, lalu mengadakan undian lagi. Ternyata undian jatuh ke tangan Yunus juga. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. فساهم فكان من المدحضين. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Quran Surat Asy-Syaffat, 141. فقام يونس عليه السلام وتجرد من ثيابه ثم ألقى نفسه في البحر وقد أرسل الله سبحانه من البحر الأخضر فيما قاله ابن مسعود حوتا يشق البحار حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة فأوحى الله إلى ذلك الحوت أن لا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما فإن يونس ليس لك رزقا وإنما بطنك تكون له سجنا. Maka Yunus alaihissalam melucuti pakaiannya dan menceburkan diri ke dalam laut. Saat itu Allah telah memerintahkan kepada ikan paus dari Laut Hijau, menurut apa yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, membelah lautan dan sampai di tempat Yunus, lalu menelannya saat Yunus menceburkan diri ke laut. Allah telah memerintahkan kepada ikan paus itu, janganlah kamu memakan secuil pun dari dagingnya, jangan pula mematahkan tulangnya, karena sesungguhnya Yunus itu bukanlah rezeki makananmu, melainkan perutmu aku jadikan sebagai penjara buatnya. أنه ذهب به الحوت في البحار يشقها حتى انتهى به إلى قرار البحر فسمع يونس تسبيح الحصى في قراره فعند ذلك وهنالك قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Lalu ikan paus itu membawa Yunus menyelam hingga sampai di dasar laut, lalu Yunus mendengar suara tasbih batu-batu kerikil di dasar laut. Maka pada saat itu juga Yunus mengucapkan, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya, 87. Zikir yang diucapkan oleh Nabi Yunus didengar oleh Allah dan Nabi Yunus pun diselamatkan. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menulis sebuah riwayat yang menerangkan bahwa Allah memerintahkan ikan besar tersebut dengan firman-Nya, لا تؤذي منه شعرة فإني جعلت بطنك سجنه ولم أجعله طعامك. Jangan kamu menyakitinya sedikit pun. Sesungguhnya Allah menjadikan perutmu sebagai karung baginya dan tidak menjadikan hambaku sebagai makanan bagimu. Jadi, apabila bukan karena pertolongan Tuhannya niscaya Nabi Yunus tidak akan hidup lagi. Dan pertolongan Allah itu karena Nabi Yunus bertasbih memuji Allah. Allah berfirman, فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثين. Maka kalau sekiranya dia, Nabi Yunus, tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, bertasbih, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surat Al-Syaffat, 143-144. Demikian kisah Nabi Ayub yang menampakkan kedudukan kalimat tasbih. Dengan tasbih yang diucapkan dalam perut ikan, Nabi Yunus dapat kembali lagi ke daratan dan meneruskan perjuangan dan hidup di muka bumi.